Oke, halo semuanya. Perkenalkan kembali Diva dari Akpro IMTK 2021. Hari ini akan membahas soal kimia organik mengenai biomolekul karbohidrat, yaitu reaksi monosakarida. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Gambarkan produk yang akan diperoleh dari reaksi beta-deribofunarosa dengan A, CH3I Ag2O, dan B, CH3CO2O, dan piridin. Oke, kita langsung saja jawab. Untuk yang A, kita perlu ingat bahwa penggunaan CH3I dan Ag2O ini akan menghasilkan metil ether. Oke, metil ether ini dihasilkan di tiap gugus hidroksil. Oke, ini yang perlu kita ingat dulu. Nah, metil ether ini kan kita udah pelajarin bentuknya itu R, O, R aksen. Oke, nah, maka dari itu, beta-deribofunarosa akan berubah menjadi metil ether. Oke, nah ini kan tambahan CH3I dan Ag2O. Ini kita ubah masing-masing. Jadi OH di sini itu dia akan mengikat CH3. Oke, ini metil ether karena O CH3. Nah, artinya semua OH berubah menjadi OCH3. Sedangkan untuk yang atas CH2OH, ini kan OH ini kan gugus hidroksil. Tadi kan dibilang dia akan berubah jadi metil ether di tiap gugus hidroksil. Maka gugus hidroksil di sini itu akan berubah menjadi metil ether juga. Nah, bentuknya adalah CH2 O CH3. Oke, jadi ini jawabannya ya, yang pertama. Berikut adalah yang B, dengan penambahan CH3CO2O dan piridin. Nah, perlu kita ingat bahwa penggunaan ini tuh asam anhidrat. Oke. Jadi penggunaan asam anhidrat dengan basa seperti piridin ini akan menghasilkan ester asetat. Oke, sama seperti yang A, ini akan dihasilkan pada tiap gugus hidroksil. Oke, jadi pada tiap gugus hidroksil akan terbentuk ester asetat. Jadi per asetilasi akan terbentuk ester asetat. Nah, kita ingat lagi bahwa ester itu bentuknya seperti ini ya. Jadi R, C, rangkap 2O, R, C, O. Dan ini ada R lagi. Jadi bentuk dari ester. Ya udah, artinya kita tinggal jawab kalau dari beta-deribofunarosa ini akan berubah menjadi ester asetat. Jadi yang pertama gitu ya, OH di sini ini ditambahkan oleh CH3CO 2 kali O dan piridin. Oke. Maka OH di sini akan berubah menjadi O CH3CO. Ini juga sama. Jadi O CH3CO. Yang OH di sini juga sama. O CH3CO. Sedangkan yang di atas ini, ya kan, pada tiap gugus hidroksil, maka sama, tetap CH2 CH3CO.
Oke, ini mungkin agak kurang jelas, jadi saya tulis ulang ya. Untuk biar lebih gampang. Agar memperjelas bentuk dari ester asetatnya. Oke, jadi ini OH, dia akan berikatan dengan CH3 rangkap 2O. Ini bentuk dari ester asetat. Oke, udah benar. Yang ini juga O, CH3 rangkap 2O. Oke, itu bentuk dari ester asetat. Yang ini juga O, CH3 rangkap 2O. Dan yang terakhir, ini tetap CH2, CH2O, C. Oke, jadi ini adalah hasil dari reaksi beta deribovonarosa dengan CH3CO2O dan piridin. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 2, yaitu mengenai sintesis Killiani-Fischer. Perlu kita ingat dulu bahwa pemanjangan rantai pada sintesis Killiani-Fischer itu ada beberapa rangkuman ya. Yang pertama, jadi gugus aldehida akan menjadi C2 dari rantai monosakarida yang diperpanjang, dan karbon ditambahkan adalah rantai C1 yang baru. Oke, yang kedua, reaksi sintesis ini melibatkan pembentukan sianohidrin, satu, melibatkan kedua reduksi, dan yang ketiga hidrolisis. Dan yang terakhir, produk dari sintesis ini adalah dua aldosa diastereomer yang berbeda konfigurasinya pada C2. Jadi, diastereomer ini artinya gambar non-cermin, jadi dia non-cermin yang tidak identik. Oke, jadi ini pengertiannya. Jadi kita langsung aja ke soal berikutnya. Produk apakah yang diharapkan dari sintesis Killiani-Fischer pada deribosa? Oke, jadi diketahui bahwa struktur berikut adalah gambar dari deribosa. Nah, kita ingat rangkuman sebelumnya disebutkan bahwa reaksi ini melibatkan pembentukan sianohidrin, reduksi, dan hidrolisis. Nah, pembentukan sianohidrin itu terjadi pada step pertama. Jadi pertama, terjadi pembentukan sianohidrin. Ditulis dulu pembentukan sianohidrin. Nah, gimana cara sianohidrin bisa terbentuk? Jadi, aldosa akan bereaksi dengan asam sianida. HCN ini. Oke. Jadi dia akan membentuk, di sini kan tadi bentuknya CHO gitu ya. Nah, di sini dia akan rangkap 3 dengan N. Membentuk sianohidrin. Nah, OH yang awalnya diikat di sini, dia akan berpindah ke istilahnya ke bawahnya gitu ya. Jadi terjadi perpanjangan. Oke, ini H, yang ini OH, dan yang paling bawah masih CH2OH. Nah, ini kita lihat ada penambahan 1 ya. Ini kan tadi di sini ada 3, ini ada 4. Nah, dia deribosa ini menghasilkan 2 produk. Jadi yang pertama ini dan satunya lagi, ini masih sama. Jadi C rangkap 3N, tapi bedanya adalah di yang pertama ini. Dia kebalikan dari sebelumnya. Jadi ini OH dan H, baru ini H, dan seterusnya adalah OH. Oke, jadi bedanya adalah di yang pertama ini ya. Yang ini OH duluan, yang ini H duluan. Nah, langkah berikutnya, jadi kita ini ingin mengubah, ini terus saja biar lebih jelas, mengubah gugus nitril pada sianohidrin
ini menjadi aldehid. Kita ingat bahwa rumus dari aldehid adalah R, C, H, rangkap 2O. Oke? Nah, dari sini kan kita sudah melalui step pertama, oke? Udah melalui pembentukan cyanohidrin. Berikutnya adalah reduksi. Nah, reduksi ini menggunakan zat tambahan, yaitu H2 atau katalis berupa. Nah, yang berbeda adalah di struktur pertamanya, oke? Jadi tadi kan ini C rangkap 3N, karena sudah tereduksi, dia akan menjadi C, ikatan rangkap 2 dengan NH, ini terputus jadi H. Oke, karena tadi direduksi kan dari rangkap 3 jadi rangkap 2. Sisanya masih sama, ini H, ini OH. Yang satu lagi, sama juga. Rangkap 2 dengan NH, dan ini H. Berbedanya di yang pertama ini OH. Baru seterusnya H, yang sebelah sini H, dan seterusnya OH. Ini C, H2OH. Oke, kita sudah melalui 2 step, dan step terakhir adalah seperti yang sudah di-mention di rangkuman. Ini yang ketiga itu hidrolisis. Nah, ini berlanjut dengan tambahan H3O+. H3O+ ini akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk awal lagi, yaitu gugus aldehid, yaitu C rangkap 2O, ini H. Ini juga C rangkap 2O, H. Atau kita bisa bilang CHO ya. Yang ini masih sama, ini H, yang ini OH. Yang ini beda di yang pertama. Oke, maka dari sini kita mendapatkan 2 produk yang kita inginkan. Oke, jadi yang sebelah kiri ini adalah D-alosa. Sedangkan yang kanan adalah D-altrosa. Jadi kesimpulannya, produk dari sintesis Gilaning Fischer pada D-ribosa adalah D-alosa dan D-altrosa. Nah, ini penjelasannya sama ya, seperti yang rangkuman ini, bahwa gugus aldehida akan menjadi C2 dari rantai monosakarida yang diperpanjang. Oke, kita tahu ini diperpanjang gitu ya, dari aldehida diperpanjang. Terus yang kedua, reaksi melibatkan pembentukan cyanohidrin, reduksi, dan hidrolisis. Oke, benar. Pembentukan cyanohidrin, reduksi, dan hidrolisis. Dan yang ketiga, produknya adalah 2 aldosa dia stereomer yang berbeda konfigurasinya. Ada C2. Ya benar nih, kita dapat D-alosa dan D-altrosa beda konfigurasi di C2. Oke, sekian aja pembahasan mengenai reaksi monosakarida. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.